Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat semuanya, semoga sehat dan baik selalu. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi penggolongan kata tradisional oleh si Miss atau sering dipanggil Miss. Adapun dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Andrea Gilang, yang kedua ada Muhammad Fadlan, lalu yang terakhir yang ketiga yaitu Muhammad Usman Asyari, yaitu saya sendiri. Nah, untuk bahan materi yang pertama itu adalah penggolongan kata tradisional oleh Miss, lalu yang kedua yaitu keunikan penggolongan kata oleh Miss. Nah, untuk pemaparan materi poin nomor 1 sampai nomor 5 akan dijelaskan oleh saudara Fadlan Fauzi. Lalu untuk poin nomor 6 sampai poin nomor 10 akan dijelaskan oleh saudara Andrea. Kepada para penyanyi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada kata benda atau nomen substantifum. Kata benda ini adalah kata benda yang menyebutkan substansi atau perwujudannya. Kata golongan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama ada kata benda yang bersifat konkret, yaitu kata benda yang menunjukkan benda berwujud. Ya, contohnya meja, kursi, pintu dan yang lainnya. Kedua kata benda yang bersifat abstrak, yaitu kata yang menunjukkan, yang tidak menunjukkan pada suatu objek tetapi pada suatu kejadian, seperti bangsa, angin, udara dan lain-lain. Antara kedua golongan benda ini, kata benda ini tidak dapat terdapat perbedaan bentuknya ya, yang menjadi ciri-ciri baik kata benda konkret atau kata benda abstrak. Mungkin berupa kata dasar, mungkin juga berupa kata turunan. Selanjutnya ada kata keadaan atau nomen adjektifum. Nomen adjektifum ini menyebutkan nama benda yang objektif atau ada keadaannya. Fungsinya yaitu ada 3. Fungsi predikatif, yaitu apabila ada kata keadaan ini menduduki fungsi predikat. Semisal kata tinggi dan pucat dalam kalimat pohon itu tinggi, mukanya pucat gitu. Fungsi yang kedua ada atributif, yaitu apabila kata keadaan itu terikat pada kata benda. Semisal kata tinggi, besar, lama, kecil. Contohnya dalam kata pohon tinggi, peralatan besar, pangkalan lama, peralatan besar, perahu kecil. Oke. Fungsi yang ketiga ada substantif, yaitu apabila kata keadaan itu di substantif atau kata benda yang bersangkutan, semisal si nakal yang tinggi. Selanjutnya ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti ini ialah kata ganti yang menunjukkan atau menyatakan atau menanyakan tentang sebuah substansi, dan dengan demikian justru mengganti namanya. Kata golongan ini dapat dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu kata ganti personal atau pada orang. Kata ganti pertama, semisalnya aku, saya, kami. Kata ganti personal kedua, semisal engkau, kamu, tuan, saudara. Yang kata ganti ketiga atau yang terakhir yaitu ia, dia, mereka. Yang kedua ada kata ganti mandiri, semisalnya kata ganti diri sendiri atau diri. Yang selanjutnya ada kata ganti petunjuk, semisal kata ini dan itu. Yang keempat ada kata ganti relatif, yaitu kata ganti yang menghubungkan, seperti yang. Yang kelima ada kata ganti penanya, yaitu ada kata apa, siapa, dan mana. Yang terakhir ada kata ganti tak tentu,
yang ini substansinya tak tentu, jadi kata apa, apa-apa, siapa-siapa, mana-mana, anu, masing-masing, dan selanjutnya. Selanjutnya ada kata ganti kata kerja, selanjutnya ada kata kerja verbum atau kata kerja, yaitu kata yang menerangkan suatu pekerjaan yang tergantung pada teks serta konteks suatu tataran gramatika. Yang pertama itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada kata transitif, yang kedua ada kata kerja yang intransitif. Kata yang pertama transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan substantif supaya sempurna. Artinya, contohnya kata transitif ini membutuhkan substantif supaya sempurna artinya. Contohnya membaca, mencuci, dan lain-lain. Kata kerja yang kedua ada kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang sudah sempurna artinya. Karena itu tidak dapat dibubuhi substantif dengan sebagai pelengkapnya. Contohnya berlari, berenang, menyanyi, dan lain-lain. Yang terakhir ada kata dari saya, yang terakhir ada kata bilangan atau numeri, yaitu kata bilangan yang menunjukkan atau menanyakan atau menyatakan tentang sebuah substansi, kuantitas atau keterangan jumlah. Contohnya 100, 200, 1, 2 dan sebagainya. Kata ini digolongkan menjadi 5 golongan. Ada kata induk bilangan, semisal 1, 2, 3, 100, dan seterusnya. Yang kedua ada kata bilangan tak tentu, semisal beberapa dan segala. Yang ketiga ada kata ganti kata bilangan kumpulan. Semisalnya contohnya bertiga, berlima, 7, dan selanjutnya. Kata yang keempat ada kata bilangan tingkat, yaitu yang seperti juara, ke-1, kedua, ketiga. Yang terakhir ada kata bilangan pecahan, misalnya 2/3, 1/2, dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata depan atau praepositio. Pada umumnya kata depan dipakai untuk menjelaskan pertalian kata-kata. Contoh, di samping itu terdapat kata depan yang lain ialah pada, akan, dengan, serta, antara, sama, demi, peri, tentang, karena, bagi, untuk, guna, oleh, dan sebagainya. Ada lagi yang disebut kata kerja menjemuk, ya kata-kata di dekat, di dalam, kedekat, keluar, dari dalam, di hadapan, dan sebagainya. Selanjutnya kata sandang atau artikulus. Kata sandang ini merupakan unsur yang dipakai untuk membatasi atau memodifikasi nomina. Nah, di sini juga ada beberapa penggolongan kata sandang. Yang pertama kata sandang tentu, yang kedua kata sandang tak tentu, persona, dan yang ketiga kata sandang persona. Lalu ada kata keterangan atau adverbum. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dalam segala fungsinya, kata keadaan dalam segala fungsinya, kata keterangan, kata bilangan, predikat kalimat, tak peduli jenis kata apa predikat itu, dan menegaskan subjek dan predikat kalimat. Nah, di sini juga ada beberapa penggolongan kata keterangan. Yang pertama, kata keterangan waktu, kata keterangan modal, kata keterangan tempat dan jurusan, kata keterangan kuantitatif dan kualitatif, kata keterangan derajat dan permana, dan yang terakhir kata keterangan tekanan. Lalu ada kata sambung atau conjunction. Kata sambung ialah kata-kata yang menghubungkan kata-kata, bagian-bagian kalimat dan kalimat-kalimat. Contohnya, kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang berdiri pada permulaan sebuah kalimat sebagai pengantar sebuah cerita, suatu pasal atau kalimat baru yang termasuk golongan kata sambung. Yang termasuk golongan kata sambung misalnya kata-kata apabila, bila mana, lagi pula, dan, agar, karena, dan sebagainya. Dan lalu di sini yang terakhir ada kata seru atau interjection. Nah, kata seru ini adalah kata-kata yang menirukan bunyi manusia, yaitu bunyi panggilan, bunyi yang memperingatkan adanya bahaya, bunyi yang menyatakan kesakitan dan berbagai rasa heran. Kadang-kadang kata seru itu menirukan bunyi yang jelas seperti ham, yaitu bunyi deham,
dan sebagainya. Nah, yang termasuk golongan kata seru misalnya kata-kata ya, wah, ah, hai, dan lain-lain. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya Saudara Padla dan Saudara Andrea. Adapun keunikan penggolongan kata oleh Miss ini cukup terbilang unik. Kenapa? Karena penggolongan kata oleh Miss ini dapat dikategorikan sebagai kata penggolongan kata secara tradisional. Maksudnya apa? Maksudnya penggolongan kata secara tradisional itu penggolongan kata yang mudah untuk dipahami oleh para pengguna bahasa. Salah satunya juga adalah bahasa Indonesia, yang dimana isi tataran gramatika dari bahasa Indonesia itu sendiri dapat digunakan oleh orang Indonesia ataupun orang luar. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Muhammad Usman Syari selaku moderator menutup pemaparan materi dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.